Ada nggak Pak Jenderal melihat, let's say konspirasi itu sampai ke sana? Oh, sampai. Oh sampai. Sampai. Makanya yang saya waspadai apa? Jangan sampai sutradaranya sama. Hal yang paling instrumental itu adalah kalau kembali tidak ada pemilihan presiden secara langsung. Oke. Melalui MPR. Ya. Tidak ada Dewan Perwakilan Daerah. Tidak ada Mahkamah Konstitusi. Tidak ada MK. Tidak ada KY. Oke. Terus sekarang gunanya apa MK? Enggak, maksud saya apa itu yang keberatan Pak Jenderal? Karena itu yang instrumental. Kalau yang lainnya kan itu soal pemaknaan saja. Sadar nggak bahwa itu adalah cara juga untuk membuat Indonesia membuka kantong-kantong hutang baru, memperbesar kantong-kantong hutangnya. Ya itu kalau kita bicara begitu termasuk undang-undang Minerba juga. Iya Pak, semuanya. Makanya kan ini kan sebenarnya apa? Semua kebijakan ini tujuannya apa? Untuk menguasai total kontrol, bukan untuk mempertahankan kedaulatan rakyat. Tidak. Ya. Boleh kita bongkar deh, ya dengan siapapun saya siap untuk ini bukakan udang di balik batunya semuanya ini. Kalau kita kaitkan dengan Pilpres dan kemenangan Pilpres, ada nggak Pak Jenderal melihat, let's say konspirasi itu sampai ke sana? Oh, sampai. Oh sampai. Sampai. Makanya yang saya waspadai apa? Jangan sampai sutradaranya sama. Oke. Gitu. To put somebody in that position. Yes. Oke. Kalau Bapak tahu sinetron, Ya. itu ada 3 peran. Oke. Protagonis, Ya. antagonis, dan tritagonis. Tritagonis itu saya Bapak. Ya. Dia bisa baik, bisa Ya. buruk. Oke. Jadi ada 3 peran, Pak. Jadi sebenarnya Pak Jenderal mengatakan jangan sampai sutradaranya sama. Jangan sampai. Karena ini adalah sodoran yang dikasih oleh suatu produk oligarki juga. Tapi mungkin nggak lepas dari belitan oligarki? Nggak mungkin ya? I don't think so. Oke. Ya mari kita berprasangka baik. Oke. Ya. Iya sih, kalau nggak berprasangka baik nanti kita pesimis kan ya? Ya makanya. Nah tetapi kan ada kriterianya Pak. Ada kisi-kisinya. Oke. Contohnya satu ini. Oke. Berarti hatinya masih takut sama Allah. Oke. Itu aja dulu Pak. Oke. Karena yang bisa membenahi bangsa ini hanya orang-orang yang betul-betul takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan. Walaupun Kalau tidak, saya terus terang saja Pak Jenderal ya. Sebenarnya setelah saya mengamati 3 calon yang katakanlah let's say kita nggak sebut namanya, saya belum mendengar bicara tentang katakanlah spiritualisme, religiusitas atau religius. Padahal kalau kita bicara Pancasila itu sila pertama. itu paling penting Pak. Makanya dia kok nggak ada ya. Jadi seolah-olah kadang-kadang ini pendekatannya terlalu ekonomi, pendekatannya terlalu teknikal gitu. Padahal apa urusannya dengan ngasih kecil sekali ngasih makan susu, memberikan susu, kaos. kaos. Maksudnya gini,
kalau saya become a president, ya kan, number one in Indonesia, I will give milk every day untuk anak-anak. Itu Bukan kan, itu Pak, dia harus bicara Iya, itu kan- yang konsep yang lebih strategis. ya makanya. Yang begitu di breakdown semuanya kena. Iya, Yang iya. pertama misalnya hapus semua undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu Ya kan? satu Atau juga. kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen dibatalkan. Iya. Nah, terus kemudian hapus semua kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Sorry, Kan gampang. Pak Jenderal menganggap bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen Balik itu adalah an entry point. Entry point Pak. Entry point kan sebenarnya mereka punya agenda itu kayak 4 kuadran Pak. Kuadran pertama biarin dulu itu. Nah kuadran kedua mainkan itu. Gitu di zamannya Soeharto. Apa keberatan Pak Jenderal sehingga harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45? Ya, Saya menarik ini. Akibatnya ini Pak sekarang. Dulu ya saya kasih tahu Bapak. Dulu kita ribut dengan apa tuh? Rahasia perbankan. Iya, Lah dengan adanya PPATK hilang dengan sendirinya tanpa ada pemberitahuan. iya, Tolong dong, ya. Oke baik, kelihatan baik. Saya sampai di situ saya setuju. Tapi begitu keluar pasal gratifikasi, itu pasal yang endorse. Saya tanya ini Pak, bahasa apa dari mana? Dia mau mengignore iman kita bahwa tidak ada rezeki dalam hidup. Rezekimu adalah gaji. Iya, Gaji itu bukan rezeki Pak, itu upah kerja Pak. Itu hak. iya, Rezeki itu misteri Pak. Datangnya dari siapa, bentuknya apa, kita tidak pernah bisa duga. Dan kapan saja. Paham ya Pak? Iya. Nah, dia mau mengignore supaya apa? Don't believe in God anymore. oke. Karena hidupmu hitungan matematika. Tapi itu kan bukan tingkat konstitusi, itu kan tingkat undang-undang biasa. Oh, iya betul. Tetapi kan berdampak banyak Pak. Akhirnya apa? Orang bermunafik ria. Ya sementara di Indonesia orang mau pergi nengok orang sakit aja bawa buah. Oke. Anak melahirkan pasti bawa apalah. Entah beliin dia apa, bajunya kah atau ini apa tuh keranjangnya apa namanya? Boxnya lah. Iya. Jadi semua serba ini. Ya karena itulah terus kapan kita melakukan sesuatu yang tergerak dari hati, Pak. Oke. Ya, jangan dicurigai semua. Ya, padahal yang mencurigai itu maka buat undang-undang dilanggar juga ngapain? Oke, tapi kalau kita bicara persoalannya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Ya. kan hal yang paling instrumental itu adalah kalau kembali tidak ada pemilihan presiden secara langsung Oke. melalui MPR, Ya. tidak ada Dewan Perwakilan Daerah, tidak ada Mahkamah Konstitusi, tidak ada MK, tidak ada KY. Oke. Terus sekarang gunanya apa MK? Enggak, maksud saya apa itu yang keberatan Pak Jenderal? Karena itu yang instrumental. Kalau yang lainnya kan itu soal pemaknaan saja. Sadar nggak Iya. bahwa itu adalah cara juga untuk membuat Indonesia membuka kantong-kantong hutang baru, memperbesar kantong-kantong hutangnya. Oke. Muncullah begitu banyak komisi. Oke. Begitu banyak badan. Kenapa tidak dimaksimalkan aja lembaga yang sudah ada? Oke. Udah tahu kita susah, hutang makin banyak, Ya. pajak dibikin makin tinggi, kita nggak tahu pajak dipakai oleh siapa, Ya. siapa yang menggunakan anggaran, rakyat suruh pusing. Berpikir yang lebih strategis dong. Oke, artinya Pak Jenderal kalau misalnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 justru melihat penyederhanaan. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu adalah penghijauantahan dari Pancasila sendiri, Pak. Oke. Dia sudah melindungi. Ya, disitulah tercantum cita-cita dan tujuan bangsa. Proklamasi jangan lupa. Tapi kan masih sampai sekarang nggak dihilangkan itu yang pembukaan itu. Oke, pembukaan tidak dihilangkan, Ya. tetapi akibat daripada undang-undang amandemen ini ya. nggak tercapai, Pak. Karena kena arus global, dibukanya pasar bebas, Pak. Luar negeri orang asing bisa menguasai bangsa ini. Buat apa? Oke, let's say misalnya Pak Jenderal, kita memiliki presiden yang katakanlah punya kesadaran seperti Pak Jenderal, tetap dengan Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen ini kan nggak ada masalah sesungguhnya. Iya. Tetapi mampu tidak? Nah, akibatnya apa, Pak? Pemecah belah kondisi bangsa akibat undang-undang itu. Dengan adanya pilpres ini, berapa banyak uang habis? Oke. Orang ribut. I know. Berarti Ya. kan ada keberatan di Nah. situ kan? Lihat udang di balik batunya. Iya. Kelihatan yang disampaikannya enak, tapi maksud tersembunyi yang lebih merusak itu yang tidak disadari orang. Oke. Dulu
sentralisasi, kemudian politik ada desentralisasi. Iya. Apa? Dia mau memangkas kekuatan-kekuatan itu, mempretelin tanpa disadari loh Pak. Ya. Tapi kenapa orang suka? Ada duitnya Pak. Oke. Ya, pemekaran kota, betul, oke. Tapi dia tahu kelemahan kita manusia. Karena lewat sistem edukasi di mana orang suruh mengejar angka di kompetisi, maka orang yang kejar apa? Anggaran itu angkanya Pak. Artinya Lihat di Pak situ. Jenderal sebenarnya tidak setuju kalau pemilihan presiden itu secara langsung. Bisa nggak langsung tapi dieliminir, tidak seperti yang sekarang? Bapak hitung kerusakannya mana lebih rusak? Enggak, masalahnya kalau misalnya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 kan sudah jelas pemilihan itu melalui MPR kan? Ya. Tidak ada langsung lagi. Nah, di amandemen keberapa itu? Kan ada 1, 2, 3, 4. Amandemen keberapa Pak yang presiden 2 periode? Amandemen pertama. Pertama, ya sudah. Yang ketiga, keempatnya buang aja dulu. Paham ya Pak? Iya, iya, iya. Jangan terlalu banyak amandemennya. Ya, I know. Berarti kan tetap pemilihan oleh oleh MPR aja. Iya, manakala memang mayoritas menyenangi itu Pak. Iya. Gitu. Ya, kenapa Indonesia ini bukan negara kapitalis Pak? Oke. Ya, yang semua harus dihitung dengan matematika. Kenapa dulu Pancasila itu ada sila kelima jadi sila ke-1? Iya. Tirakat dulu Pak. Iya, iya. Abah Hashim. Artinya apa? Hikmat sila keempat itu maknanya di situ Pak. Hikmat kebijaksanaan. Oke. Dia melewati tirakat, dia mendapatkan hidayah. Nah, cuman kan masalahnya kan kecintaan akan angka ini sudah mewabah di mana-mana. Dan apa yang terjadi karakter-karakter di tengah bangsa ini itu udah disiapkan dari 24 protokol Pak. Oke. Di mana dia menempatkan orang-orangnya di eksekutif, legislatif, dan biarkan mereka cawe-cawe uang siluman. Oke. Karena yang dimainkan apa? Ketamakan. Mereka tahu kelemahannya di situ. Ya, kalau kita tidak bisa pungkiri bahwa election, pemilihan dan politik itu memang tempat berseliwerannya uang, termasuk juga tadi ini. Ini kan salah satu produk dari politik kita sebenarnya ya. Iya. Undang-undang kesehatan ini. Kalau seandainya tidak ada lobbyis ya, barangkali dengan kesadaran orang akan menolak ini. Tapi ketika Anda sudah di lobby, sudah ada deployment. Lobby itu kan di money. antara mereka, Pak. Iya. Tapi kan sebenarnya ini endorse, Pak. I see. Ya, istilahnya endorse itu Bapak udah tahu lah amount-nya berapa. Iya. Ya, tinggal apa namanya? Pembagiannya. Itu. Distribusinya, Yes, distribution of itu money. yang perlu lobby. Iya. Ya. Oke. Ya. Itu yang perlu lobby antara kekuatan politik yang ada didasarkan ini ya kan? Ya persentase lah. Iya. Ya itu kalau kita bicara begitu termasuk undang-undang Minerba juga. Iya Pak, semuanya. Makanya kan ini kan sebenarnya apa? Semua kebijakan ini tujuannya apa? Untuk menguasai total kontrol, bukan untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, tidak. Ya, boleh kita bongkar deh. Iya. Ya, dengan siapapun saya siap untuk ini bukakan udang di balik batunya semuanya ini.